وزمرة المؤمنين رحمكم الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى والسرور ضيافة لكم من الله الكريم وهو يوم تكبير وتهليل وتحميد مواسم عظيم سترفعه رب الرحيم يوم أهل الله تعالى وحرم عليكم الصيام أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا وصل على محمد وصل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi arsala sayyidana Muhammadan ila jami'il jinni wal bashar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan adkhiruha liyawmil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa i'tamar wa waqafa bi'arafah wal mash'ar. Nabiyyun ghafara Allahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil akbar yawm ibtala Allah khalilahu Ibrahim alayhi salam wa abana Allah fakilatahu lil anam عظمته الجاهلية وفضله الإسلام فتبركوا بذبائحكم وعظموا شعائر ربكم واجعلوها من أطيب ذخائركم لعلكم بلقاء ربكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah Sholatul Adha yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah ini khatib mengajak seluruh jamaah, wabil khusus khatib pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah percaya kepada Allah, dan takwa menjadi manifestasinya berupa kesiapan untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang nyata dan agung yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat, serta diberikan umur yang panjang. Dengan nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan jamaah ibadah sholat Idul Adha di masjid tercinta ini, dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur pada nikmat-nikmat ini. Fabillahi ta'ala rabbikum tadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Surat Ar-Rahman ayat 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, perlu kita ingat kembali ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari bulan Dzulhijjah. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ibadah ini juga hanya bisa dilakukan di waktu khusus, yakni hari bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan kemampuan moral dan material yang memadai jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal, yakni ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Apakah dua ibadah tersebut? Kedua ibadah tersebut adalah ibadah kurban dan haji. Lalu mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolak ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan, keikhlasan, dan kepercayaan serta totalitas. Secara totalitas bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memiliki harta yang banyak namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban atau berhaji. Sementara orang yang kurang mampu namun memiliki keyakinan dan tekad kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban dan berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan ibadah kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tegas memerintahkan kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban itu sendiri yang berasal dari kata wariba yakrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat, dalam artian mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena biaya uang kita akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal kita beriman, padahal jika kita beriman secara total, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan yang lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, man ahsana abdul as-sadaqah illa ahsanallahu azza wa jalla al-khilafah ala dirkatihi. Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta yang masih ada pada dirinya. Terlebih yang mampu secara finansial harusnya tidak ragu-ragu untuk berkorban,
Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakhribanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat-tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Berkorban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dengan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Tentu saat ini belum terlambat bagi kita yang ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai 3 hari Tasrik setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang, di mana kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi setiap orang untuk berhaji, untuk memantapkan niat berhaji hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajj wal umrata lillah, yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil untuk bisa berhaji walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, mengakhiri khutbah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita semua mampu menjalankan ibadah kurban dan juga mampu menunaikan ibadah haji sebagai barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya apa yang kita cita-citakan dan selalu kita lantunkan, yakni untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yakni di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, senantiasa bisa terwujud dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu yuhibbul mu'minin wa anfa'ani wa iyyakum al-ayyi wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله وأصلحوا أمر دينكم ومعاشكم، وتفكروا في مصيركم ومآلكم. هذا وصل وسلم على إمام المرسلين وقائد كل الموحدين. وقد أمر الله تعالى بالصلاة والسلام
عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلينا وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدنا فرقا معصوما ولا تأتينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك أن ترزقنا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منك وعملا صالحا زكيا وعلما نافعا رافعا وإلما راشدا ثابتا ويقينا صدقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل علينا من بركة السماء وأخرجنا من حرة الأرض وبارك لنا في حمالنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والفتن اللهم منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا على عليم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر